Punya temen tuh gak asik, terutama ketika mereka itu gak bisa ngehargain kamu. Why do you wanna put your energy, your time, your effort, your intention ke orang yang gak bisa ngehargain kamu? Dan jujur aja aku tuh merasa sedih banget ketika aku lihat orang atau kenalan aku terjebak dalam pertemanan yang toxic, di mana mereka sendiri merasa dependent atau attached terhadap grup ini. Entah mereka tuh takut pergi kemana-mana sendiri, takut diomongin, takut aibnya kebongkar and all that. Ya, siapa suruh percaya mereka in the first place, right? Dan for the past 5 years, I've taken a lot of notes towards making friends and towards friendship and maintaining them. And one thing for sure yang gue bisa safely say, especially di pertemanan cewek, itu adalah jaga jarak. Sedekat-dekatnya kalian, sebaik-baiknya kalian, kamu gak tahu kapan mereka bakal backstab kamu. And that's not just about trust issue, but it's all about protecting your aib juga. Okay? Hari ini aku tuh punya temen itu less than 10 orang, okay? Literally bisa dihitung pakai jari. Apalagi status gue masih mahasiswa yang dikit-dikit sana sini nongkrong, ada gosip terbaru dan lain-lainnya. One thing for sure, aku gak akan tertarik duduk sama orang yang gak mempunyai niat baik terhadap aku. Jadi sehari-hari gue habis kampus tuh antara ya gue balik, lalu ketemu orang, atau enggak gue main sama kucing-kucing di sebelah apartemenku. Cause back again, why would I spend my time and energy ke orang-orang yang tidak bisa ngehargain aku? God has prepared you a seat with people you haven't met. Alias Tuhan tuh udah mempersiapkan kamu tempat duduk di meja yang dipenuhi oleh orang-orang yang mau lihat kamu itu sukses dan bahagia. Kok sekarang tuh kamu tuh kesepian atau gak punya teman, itu bukan artinya kamu literally gak punya teman, tapi kamu belum ketemu mereka aja. Entah itu bisa bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, you never know. Karena sesuai doa mamaku, Tuhan selalu menitipkan malaikat-malaikat tanpa sayap ke hidup aku, membuat aku menjadi kepribadian yang baik. Asik. Doa mamaku guys, doa mama. Dan setelah 5 tahun dimana aku tuh udah lepas dari my first friend group yang lumayan toxic, dan juga mengenal lagi grup berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya, all I can say to you is number 1, be selective. Lingkungan kamu itu gak hanya mencerminkan karakter kamu, tapi mereka tuh juga membentuk kepribadian kamu. Alright, that's why tanda-tanda toxic yang ketika aku lihat di orang, aku gak bakal temenin. Number 1 is orang-orang yang gak bisa happy buat kamu. Entah itu mereka di belakang tuh mereka tuh iri, gak suka dan lain-lainnya, tapi kok kamu duduk di satu meja dengan orang yang gak bisa bahagia dengan kamu sendiri tuh gak bakal nyaman. Serius. Jadi misal kalau kamu tuh tiba-tiba keterima sesuatu, dapatkan opportunity baru, atau mengalami hal baik di hidup kamu, mereka tuh gak bisa mengucapkan kayak, oh congrats ya, atau I'm happy for you. Oh no, they cannot. Karena this type of people adalah orang-orang yang secara langsung tuh hatinya udah busuk dari sananya. Dan kedua, orang yang gak bisa support kamu. Ada orang yang bisa bahagia buat kamu, tapi ada juga orang yang gak bisa support buat kamu. Alias, sure, they're happy for you, tapi at the same time, mereka tuh gak pengen lihat kamu tuh berprogres lebih baik dari mereka, lebih jauh daripada mereka, dan lebih menyala daripada mereka, dan lain-lainnya. Alias, dua muka. Karena di mata aku, tiap kali aku lihat orang yang gak hanya gak bisa happy buat orang, tapi gak bisa support temennya sendiri, itu adalah orang-orang yang setengah-setengah. Karena kalau kamu liatin hidup orang tersebut, apapun yang mereka lakukan, itu hasilnya juga setengah-setengah. You get what you give, dan itu adalah hukum alam. Dan sampai hari ini, ketika aku ketemu teman atau kenalan aku, dimana kok aku bisa support, entah itu membeli dagang mereka, nge-share promosi mereka, dan lainnya, I will always do it. Karena once again, gak ada salah kamu ngebantu orang. Orang gak support kamu tuh gak apa-apa, tapi nomor 3, temen yang selalu meremehkan, menghiraukan, mengecilkan, mengucilkan kamu is the worst of the worst. Jadi misal kalau mereka pergi ke suatu tempat dan tidak mengajak kamu, itu udah menunjukkan intensi mereka, alias mereka tuh gak mau kamu ada sekeliling mereka. Dan seperti orang yang punya harga diri pada umumnya, you kindly exit, man. Kamu tuh langsung exit dari hidup mereka. Karena berapa kamu menghadir suatu acara atau suatu pesta di mana kamu tuh cuman gak diundang tapi juga gak diinginkan. Your presence doesn't matter. And please, ketika kamu mengalami hal-hal seperti ini, gak usah sedih. Karena satu, kamu tuh gak butuh drama untuk memancing mereka dan segala-galanya, atau parno atau overthink sendiri, karena dari sananya mereka udah nunjukin sifat asli mereka. Dan last but not least is number 4, lifestyle. Kalau aku lihat orang-orang yang mempunyai lifestyle yang buruk, dalam artian dugem, rokok, narko, dan segalanya, aku tuh pasti orang pertama yang menjauh dari mereka. Karena gak cuman lifestyle itu bakal
asosiasi mereka, tapi secara langsung tuh lifestyle bakal nge-influence kamu. Dan lifestyle seseorang itu dibentuk dari habit orang tersebut. Kecuali ini orang itu seseorang yang memang influential, alias mereka tuh punya network yang bagus, kayak tangan kirinya Pak Prabowo or something like that. Ya, gue jamanin. Kenapa? Karena di zaman sekarang, mau seburuk-buruknya orang, mau sejahat orang, tiap orang tuh punya pengaruh. Misal kok ini orang tuh memang gue ngerasa dia bisa menguntungkan aku in the long run, ya gue tetap temenin, tapi dengan jaga jarak. Just because you're friends doesn't mean you have to tell them everything. Karena temenan di definisi aku tuh is all about companion, alias lo jaga gue jaga lo, kind of thing. Dan punya pertemanan itu yang saling ngejaga is the best type of friendship. Oke, dan sampai hari ini, percaya nggak percaya, aku tuh selalu ngetes orang. Entah tuh gue mulai dari sugarcoat sesuatu untuk ngetes reaksi mereka, atau kasih false information untuk tahu distribusi penyebaran informasi ini sejauh apa. Karena you never know people, man. Kamu nggak tahu niat mereka tuh seperti apa, dan kamu nggak tahu karakter mereka itu seperti apa. Karena pada dasarnya, kalau kamu punya ketemu sama temen yang punya 4 toxic trait ini, the best way handle them is to exit. Kamu nggak bakal rugi ninggalin mereka, dan kamu sendiri bakal surprise sekecil apa sebenarnya pengaruh mereka di hidup kamu. Of course, awal-awalnya kalau orang kayak seperti itu kan pasti drama kan ya. Mereka bakal mulai gosip, suruh orang ngejauhin kamu dan segala macam. Tapi hey, it's less beban for you. Kehadiran kamu yang awalnya nggak bisa dihargain oleh mereka, you can always translate that energy to something that you actually like, alright? For me right now is actually ngambil course, kasih makan kucing jalanan, sama nonton main drama Cina. You have so much things to offer, dan gue percaya sama hal itu. Tapi sometimes nggak semua orang itu deserve our kindness, nggak semua orang itu layak menerima kebaikan kita. So please, if I were you, save it for the best and let God do the rest. Anjay. So, hi, my name is Nadia. Aku adalah TikToker yang lagi ngerantau ke YouTube. Jadi kalau kalian suka video ini, please let me know di komen, karena it means a lot to me. Kadang-kadang tengah malam tuh kalau aku belum tidur, aku nggak bisa tidur tuh, aku bakal baca-baca komen kalian, kayak to know like how sweet and nice you guys are, and I seriously hope you guys are doing well. So don't forget to follow all my social media at Nadia Tilam, biar kita bisa keep in touch and centil bareng. And as always, I'll see you guys next time. XOXO Nadia. Bye.